Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferika Syafina Putri. Di sini saya mewakili kelompok 3 untuk membuka presentasi. Pada kali ini, kami akan membahas tentang komunikasi dalam sistem terdistribusi. Apa itu komunikasi dalam sistem terdistribusi? Komunikasi dalam sistem terdistribusi adalah proses pertukaran data dan informasi antara berbagai komponen atau node yang tersebar di berbagai lokasi fisik dalam suatu jaringan. Sistem terdistribusi terdiri dari sejumlah komputer independen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan komunikasi adalah elemen kunci yang memungkinkan koordinasi di antara mereka. Dalam konteks ini, komunikasi biasanya dilakukan melalui protokol jaringan menggunakan berbagai teknik seperti pesan atau message passing, remote procedure call atau RPC atau middleware. Untuk mengelola interaksi antar komponen, tantangan dalam komunikasi sistem terdistribusi meliputi latensi, sinkronisasi, keandalan, keamanan, dan toleransi terhadap kesalahan. Adapun jenis-jenis komunikasi sistem terdistribusi yaitu yang pertama, komunikasi berbasis pesan atau message passing. Metode ini melibatkan pengiriman pesan antar node. Node dapat saling mengirim pesan dengan menggunakan protokol tertentu. Contohnya termasuk RPC atau Remote Procedure Call dan API berbasis REST. Komponennya yaitu pengiriman, penerima, dan medium pengiriman pesan atau jaringan. Contohnya Remote Procedure Call atau RPC, API berbasis REST, gRPC. Kelebihannya mudah untuk mengimplementasikan interaksi antar komponen dan mendukung komunikasi sinkron dan asinkron. Kekurangannya dapat menyebabkan overhead jika tidak dikelola dengan baik dan ketergantungan pada jaringan dan latensi. Teknologi yang digunakan yaitu RabbitMQ, sebuah message broker open source yang mengimplementasikan advanced message queuing protocol. RabbitMQ memungkinkan pengiriman pesan yang andal dan dapat digunakan dalam berbagai bahasa pemrograman. Apache Kafka, platform streaming open source yang digunakan untuk membangun aplikasi data real-time, dirancang untuk throughput tinggi dan penyimpanan pesan yang tahan lama. gRPC, protokol komunikasi open source yang dikembangkan oleh Google yang menggunakan HTTP/2 menggunakan berbagai bahasa pemrograman. HTTP protokol dasar untuk komunikasi data di web berbasis permintaan dan respon. Dan ini gambarnya. Yang kedua, komunikasi berbasis data atau data oriented communication. Dalam jenis komunikasi ini, data yang diperlukan dikumpulkan dan dibagikan antar node. Contoh teknik ini adalah penggunaan database terdistribusi atau sistem berbagi file. Komponennya database, penyimpanan data, dan sistem pengambilan data. Contohnya database terdistribusi misalnya Cassandra, MongoDB, sistem terdistribusi file misalnya NFS dan HDFS. Kelebihannya skalabilitas tinggi dengan penyebaran data dan memudahkan akses data di berbagai lokasi. Kekurangannya, konsisten data dapat menjadi masalah dan latensi tinggi dalam pengambilan data jika lokasi jauh. Teknologi yang digunakan MongoDB, database NoSQL yang menyimpan data dalam format JSON-like, dirancang untuk skalabilitas dan kinerja tinggi. Cassandra, database terdistribusi yang dirancang untuk menangani sejumlah besar data di banyak server, memberikan ketersediaan tanpa titik tunggal kegagalan. MySQL Cluster, versi terdistribusi dari MySQL yang menyediakan replikasi dan partisi data secara otomatis. Hadoop, kerangka kerja open source untuk menyimpan dan memproses big data secara terdistribusi. Dan ini gambarnya. Baiklah, setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Selvi Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Ananda dan
di sini ingin melanjutkan materi yang telah dipresentasikan oleh Perika. Baiklah, 3. Komunikasi berbasis event, event-driven communication. Dalam komunikasi ini, sistem berfungsi berdasarkan peristiwa atau kejadian yang terjadi. Node dapat menerbitkan dan berlangganan ke peristiwa seperti dalam arsitektur berbasis pub atau sub. Komponennya penerbit, publisher, pelanggan subscriber, dan mediator broker. Contoh, event streaming, sistem berbasis pub atau sub. Kelebihannya yaitu responsif terhadap peristiwa dan perubahan keadaan, dan memisahkan komponen untuk fleksibilitas dan pemeliharaan. Kekurangannya mungkin sulit untuk melacak aliran data dan debug kompleksitas dalam pengelolaan peristiwa dan konsistensi. Selanjutnya, teknologi yang digunakan yaitu Apache Kafka. Selain sebagai message broker, Kafka juga berfungsi sebagai platform event streaming yang memungkinkan pemrosesan aliran data secara real time. RabbitMQ mendukung pola pub atau sub, memungkinkan penerbit untuk mengirimkan peristiwa ke banyak pelanggan sekaligus. Google Cloud Pub atau sub, layanan message asinkron yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan pesan antara aplikasi. Seperti gambar yang ada di layar. Selanjutnya, 4. Komunikasi sinkron dan asinkron. Sinkron, pengirim dan penerima berkomunikasi secara langsung dan menunggu respon. Ini sering digunakan dalam RPC. Asinkron, pengirim tidak menunggu respon dan melanjutkan proses. Ini lebih umum dan pengiriman pesan. Komponennya itu pengirim dan penerima dengan mekanisme untuk komunikasi. Contoh, sinkron dan asinkron. Kelebihannya yaitu lebih mudah dalam pengelolaan alur kontrol. Asinkron mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi. Kekurangannya, asinkron dapat menyebabkan bottleneck. Asinkron sulit untuk menjamin urutan dan konsistensi. Teknologi yang digunakan yaitu HTTP, protokol komunikasi sinkron yang digunakan untuk permintaan dan respon. WebSocket, protokol komunikasi asinkron yang memungkinkan koneksi dua arah antara klien dan server. Seperti gambar yang ada di layar. Selanjutnya yaitu 5. Komunikasi peer-to-peer. Setiap node dalam jaringan dapat berfungsi sebagai klien dan server, memungkinkan pertukaran data tanpa memerlukan server pusat. Komponennya yaitu node sebagai klien dan server jaringan P2P. Contohnya BitTorrent dan Skype. Kelebihannya tidak ada titik tunggal kegagalan dan meningkatkan efisiensi bandwidth. Kekurangannya itu pengelolaan node dan keamanan lebih sulit dan latensi bisa bervariasi antar node. Teknologi yang digunakan BitTorrent, protokol berbagi file yang menggunakan arsitektur P2P untuk memungkinkan pengguna mendownload dan mengupload file secara langsung. Seperti contoh yang ada pada layar. Selanjutnya yaitu 6. Komunikasi berbasis protokol. Penggunaan protokol tertentu seperti HTTP, MQTT, dan atau WebSocket untuk mengatur dan mengelola komunikasi antara node. Komponennya itu protokol komunikasi, pengirim, dan penerima. Kelebihannya yaitu standarisasi yang memudahkan interoperabilitas dan berbagai pilihan protokol sesuai kebutuhan. Kekurangannya yaitu ketergantungan pada protokol dapat membatasi fleksibilitas dan pembaruan atau perubahan protokol dapat memerlukan perubahan besar. Teknologi yang digunakan yaitu HTTP, protokol yang digunakan untuk transfer data di web, MQTT, protokol lightweight yang dirancang untuk komunikasi mesin ke mesin, AMQP, protokol untuk message orient middleware yang mendukung pengiriman pesan yang andal. Seperti yang kita lihat pada gambar. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen utama dalam komunikasi sistem terdistribusi. Yang pertama ada node atau host atau komputer. Deskripsinya itu komputer atau perangkat yang terhubung dalam sistem terdistribusi. Setiap node biasanya memiliki prosesor, memori, dan sumber daya sendiri. Fungsinya itu adalah menjalankan tugas yang dibagikan dalam sistem terdistribusi dan berkomunikasi dengan node lain untuk berbagi data, menjalankan tugas, atau berbagi sumber daya. Berikut adalah contoh gambar dari node. Terus yang kedua, protokol komunikasi.
aturan atau standar yang mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses antar node. Protokol ini dapat berupa TCP atau IP, HTTP, atau protokol khusus yang dirancang untuk sistem terdistribusi. Fungsi adalah memastikan data dapat ditukarkan antara node dengan cara yang konsisten dan terstruktur, menangani masalah jaringan tersebut seperti latensi, reliabilitas, dan keamanan. Ini adalah contoh dari protokol jaringan. Yang ketiga adalah middleware, lapisan perangkat lunak yang berada di antara sistem operasi dan aplikasi untuk mengelola komunikasi, pemrosesan data, dan koordinasi antar node. Fungsinya itu menyediakan abstraksi untuk menyederhanakan komunikasi antar node, termasuk layanan seperti Remote Producer Call atau RPC, Remote Method Invocation atau RMI, pengelolaan pesan, dan lainnya. Ini contoh dari middleware. Yang keempat, pengelola data manager, komponen yang bertanggung jawab atas penyimpanan, pengelolaan, dan replikasi data dalam sistem terdistribusi. Data bisa disimpan di berbagai node sehingga diperlukan mekanisme konsistensi data. Fungsinya adalah memastikan konsistensi dan integritas data yang diakses dari berbagai node serta mengelola pembaruan dan replikasi data. Yang kelima, antarmuka komunikasi atau communication interface, komponen yang memungkinkan node atau aplikasi dalam sistem terdistribusi berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan. Fungsinya adalah menyediakan mekanisme komunikasi seperti sockets, message queue, atau protokol lainnya yang digunakan oleh node untuk bertukar pesan. Ini adalah contoh gambar antarmuka komunikasi atau communication interface. Yang keenam ada resource manager, pengelolaan sumber daya, komponen yang mengelola sumber daya yang tersebar di beberapa node dalam sistem terdistribusi seperti CPU, memori, atau perangkat penyimpanan. Yang mempunyai fungsi dalam menyediakan pengaturan alokasi sumber daya untuk memastikan penggunaan yang efisien dan seimbang di seluruh sistem. Adalah contoh gambar dari resource map. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibn Nazir Ilham dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang komponen utama dalam komunikasi sistem terdistribusi. Yang ketujuh adalah ada koordinator. Koordinator merupakan komponen yang bertanggung jawab untuk mensinkronkan tugas atau proses antara node yang berbeda. Koordinator bisa statis atau dinamis. Fungsi koordinator ialah mengatur sinkronisasi dan mengelola proses yang dijalankan secara paralel pada node yang berbeda untuk memastikan operasi berjalan sesuai urutan yang diharapkan. Kedelapan ada message queue, komponen atau mekanisme yang menyimpan pesan yang dikirim antar node sampai penerima siap untuk memproses pesan tersebut. Berfungsi memungkinkan komunikasi asinkron antar node dengan menjaga pesan tetap tersimpan hingga node penerima siap memprosesnya. 9 ada load balancer. Load balancer adalah komponen yang mendistribusikan beban kerja secara merata antar node dalam sistem untuk memastikan pemrosesan yang optimal. Fungsinya meningkatkan efisiensi sistem dengan mendistribusikan tugas-tugas ke node yang memiliki kapasitas lebih serta mencegah beban kerja yang berlebihan di satu node. 10 ada monitor dan log manager, adalah komponen yang mengawasi aktivitas sistem terdistribusi dan mencatat log dari berbagai aktivitas kesalahan dan status node. Berfungsi memastikan sistem beroperasi dengan baik, mendeteksikan kegagalan atau anomali, dan menyediakan informasi untuk diagnosa dan debugging. 11 ada scheduler. Itu adalah komponen yang mengatur urutan
pelaksanaan tugas atau proses pada berbagai node dalam sistem. Berfungsi menentukan kapan dan di mana tugas-tugas akan dijalankan dalam sistem berdasarkan faktor seperti prioritas tugas dan ketersediaan sumber daya. Dengan komponen-komponen ini, sistem terdistribusi dapat beroperasi secara efisien dan andal. Meskipun node-nya tersebar secara geografis, komponen-komponen tersebut bekerja sama untuk menangani masalah seperti sinkronisasi, konsistensi data, komunikasi antar node, dan ketersediaan sumber daya. Berikut adalah mind map dari materi yang telah kami jelaskan. Dan ini mind map dari materi yang telah kami jelaskan.